Kalau Al-Quran itu kan buku panduan. Nabi Muhammad mandornya, Yesus mandornya, itu kalau sudah implementasi itu. Tapi yang kita bahas ini tentang kalam, tentang firman, bukan jembatan. Yesus adalah jembatan, bukan Bible itu adalah jembatan, bukan. Nah, ketika berbicara mengenai hal tersebut, maka yang saya katakan di sini adalah bahwa apa yang disebut kalam itu berbeda dengan kalimah. Kalam itu sifat yang melekat pada diri Allah, sedangkan kalimah itu adalah sesuatu yang keluar. Yang keluar dari diri Allah itu bukan kalam. Yang keluar dari diri Allah itu adalah kalimah. Sedangkan saudara-saudara Kristen itu berpikir yang menjadi Yesus itu adalah kalam itu sendiri. Itu kesalahan. Kesalahan fatal. Betul. Jangankan kalam, kalimah aja tidak. Perkataan itu tidak bisa menjadi Yesus. Tidak bisa. Perkataan itu hanya sebatas instruksi. Jadilah beras, jadilah nasi, jadilah terang. Bukan perkataan itu yang menjadi terang. Itu cuma instruksi. Jadilah ayam. Bukan perkataan jadilah ayam itu yang menjadi ayam. Tetapi itu hanya instruksi. Sama seperti. Tapi bukannya Bang Ya, Juma, silakan. bukannya Tuhan itu maha kuasa? Jadi apa aja bisa dia kan gitu. Oh, bagus. Justru karena dia maha kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Jangan batasi Tuhan. Nggak begini. Boleh. Tapi lu Bang Juma, kan Allah yang sebenarnya itu kan tidak berwujud dan siapapun tidak pernah bisa melihat, menjamah dan secara kasat mata. Dengan adanya lah Yesus itu, kita mengenal Allah Bapa itu gitu loh. Oh tidak. Salah cara pandang. Itulah logika Anda. Itu logika iman Anda. Kalau logika iman kami bukan begitu. Itu perbedaannya. Ya, sekarang. Bang Suma gini ya. Yesus. Woi, satu-satu, woi. Satu-satu. Bagian giliran saya kan. Bukan. Penyebar lanjut, berita Juma. baik dulu sama Bang Juma. Ya lanjut berdua. Kok kayak mabuk dia. Ya lanjut Juma ya. Oh, mabuk. Ya, jadi gini Bang, penyebar berita. Jadi gini. Ya. Iman Anda, kami nggak punya hak untuk mengganggu itu. Iman kami adalah iman kami. Ini diskusi tentang kebenaran, maka aspek iman Anda diuji, aspek iman saya diuji. Betul. Kan begitu. Oleh karena itulah, kalau Anda mengatakan iman kami tidak begitu, iya itu iman Anda. Ini kita sedang memaparkan kebenaran menurut Anda dan menurut saya, bukan membawa iman kan gitu. Nah sekarang Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Oleh karena itu dia berkuasa menciptakan makhluknya tanpa ayah. Ya. Bukan dia maha kuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Bukan. Ketika ada makhluk tanpa ayah, itu Tuhan yang bekerja menciptakannya tanpa ayah. Bukan Tuhan yang menjadi manusia tanpa ayah, bukan. Kalau Tuhan menjadi manusia tanpa ayah, berarti dia meninggalkan kemahakuasaannya, sehingga dia tidak maha kuasa lagi. Kenapa? Jangankan maha kuasa, untuk cebok sendiri aja nggak sanggup tanpa bantuan ibunya. Jadi dia nggak bisa. Dia nggak bisa kemudian tidak maha kuasa. Tuhan itu selamanya maha kuasa, sehingga dia tidak bisa kemudian lepas dari kemahakuasaannya itu. Nah, sementara yang menjadikan dia menjadi manusia itu kan iman. Itu kan karikatur iman yang dibangun oleh saudara Kristen. Kita hargai itu. Tetapi dalam perspektif karena Allah yang sebenarnya itu kan kita tidak pernah tahu siapa, bentuknya seperti apa. Karena kehadiran Yesus itulah kita mengenal Allah. Kita juga kalau berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus itu, karena Allah Bapa itu kita tidak tahu. Ini bawa-bawa. Ya gitu loh. Ya, jadi gini, Bung. Jadi gini, ya sekali. Bang Suma ya. Sabar, John. Sabar aja dulu. Nanti kalau teman penyabar ini sudah memberikan ruang kepada saudari, baru ambil alih. Jadi gini, kalau saudara mengatakan kita tidak bisa mengerti Allah,
Kita tidak tahu Ya. bagaimana Tuhan itu tanpa kemudian Yesus. Itu betul. Ya. Yesuslah yang menerangkan tentang Tuhan itu kayak mana. Ya. Yesus yang menjelaskan, Yesus yang mentafsirkan. Bukan pendeta yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Kristen yang mentafsirkan tentang Tuhan, sehingga Yesus pun jatuh menjadi Tuhan. Bukan, tapi Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak Tuhanlah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Dia yang Ya berarti itu dia kan. Oh, itu salahnya. Yesus itu dia. Ah, itu salahnya itu di situ. Ketika Anda sabar. Ketika ada seorang guru datang kepada Anda menjelaskan tentang gunung, Anda menuduh guru ini gunung. Ketika Yesus datang menerangkan tentang Tuhan, Anda mengira Yesus inilah Tuhan. Anda sama seperti orang pagan yang menganggap Paulus itu sebagai dewa Beda Hermes. konteksnya Bang Juma, karena gunung itu ada fisiknya, sementara Allah Bapa itu tidak ada fisiknya. Makanya iman yang berbicara di sini gitu loh. Oh, nggak bisa. Kita bedakan. Sekarang Gitu loh, begini. karena gunung itu guru menjelaskan gunung karena gunung itu ada fisiknya, ada barangnya gitu loh. Sementara Allah Bapa itu tidak berwujud. Nah, dengan adanya Yesus itulah kita mengenal Allah Bapa gitu loh. Jadi kalau ada Itu imannya seorang Kristen. pendeta menerangkan tentang setan yang tak terlihat, itu berarti pendeta itu setannya gitu. Bukan. Setan itu kan nggak berwujud juga, bro. Nah, iya, sama seperti Tuhan tidak berwujud. Ya, enggak. Nah, seorang Anda kan pendeta tadi- menjelaskan Anda tentang kan tadi setan, karena setan itu tidak menjelaskan- berwujud, maka guru itu adalah, pendeta itu adalah setan. Tadi menjelaskan tentang gunung, Anda katakan gunung itu berwujud, maka guru itu bukan gunung. Yang tidak berwujud setan. Pendeta menjelaskan tentang setan, berarti pendeta itu adalah setan. Enggak, maksud saya kan Anda tadi menganalogikan itu ibaratnya guru menjelaskan gunung gitu kan, sementara Anda Allah Bapa ini kan menyangkal tidak ada karena wujud gunung itu gitu loh. wujud. Nah, sekarang setan tidak berwujud. Pendeta Sementara- menjelaskan tentang setan. Sementara- Karena setan itu tidak berwujud, maka pendeta itulah setan itu gitu. Gantian bicara bro. Kalau Manjua bicara, jangan bicara Kan juga. gunung berwujud. Jadi saya ambil setan. Pak Bombong menjelaskan tentang setan. Berarti Pak Bombong itulah setan itu gitu. Itu, begitu logikanya. Jadi bukan pendeta yang menjelaskan kan. Yesus itu berkata, saya dengan Bapa kan satu, kan ada di kitab itu kan. Makanya Kalau kita Bapak- mempercayai Yesus itu Baik. serta merta Baik. percaya Allah Bapa gitu loh, Baik, Bang. baik. Ketika Yesus berak di celana, Bapak di mana? Allah Bapa itu kan bentuknya nggak tahu seperti apa. Loh, Dengan tadi turunnya katanya Yesus itu satu. nggak ajar. Tadi katanya satu. Berarti yang Anda lihat itu adalah Bapak itu sendiri, begitu? Ya itulah, Hah? itulah. Ah, Kan ah. dengar dulu. Berarti ketika bayi dia di celana nggak bisa cebok sendiri, berarti Bapak demikian juga adanya. Kalau itu yang Anda pahami, satu dalam arti kata Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Yesus ada di bumi, Bapaknya di surga. Tapi Anda katakan satu. Kayak mana ini? Bolehkah kita itu beragama pakai akal sikit-sikit? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 6, nomor 17, 18 dan 19 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kalau satu yang dimaksud itu satu ajaran. Yesus berkata apa berdasarkan perintah Bapa. Yesus melakukan apa berdasarkan perintah Bapa, maka disebutlah satu. Kalau Anda maksud adalah satu hakikat bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti pada saat Yesus berak di celana, berarti yang berak di celana itu adalah Sang Bapa pencipta alam semesta gitu. Coba, silakan. Ya karena Yesus itu kan manusia, lahir dari manusia. Toh juga dia makan ikan. Nah, berarti Bapak juga lahir sebagai manusia. Itulah saya bilang logika iman kamu memang begitu. Kalau logika iman kami bukan begitu. Penafsiran. Lalu logikanya aku dan Bapak dan satu itu apa, Bang? Sekarang kalau bicara logika kita, bagaimana Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, Baginda di bawah? Coba logikakan dulu tuh. Tapi Anda Yang imani melakukan itu adalah pencipta alam semesta, bukan Rasulullah. Ya apa katanya Baginda yang membela bulan?
Kan seluruh nabi bermukjizat itu coba bukan jelaskan logika Anda. Bisa nggak kau jelaskan itu? Tapi kau gampang nanya sekali itu, Bang. Gampang sekali. Apa? Seorang nabi mampu melakukan apa saja karena dia adalah utusan Tuhan. Tuhan yang melakukan apa yang kemudian nabinya ingin perlihatkan. Sama seperti Yesus membangkitkan orang mati. Bukan Yesus yang membangkitkan, tapi Tuhan yang mengutusnya yang melakukan itu melalui mukjizat yang diberikan kepada Yesus. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW membelah bulan, bukan dia, bukan beliau yang belah bulan. Panjang. Yang belah bulan itu Allah melalui perantaraan Rasulullah. Kan saya ikutin logika kamu memahami ajaran Bang Kristen. Suma Kan itu gitu. tidak mengenal Allah. Kamu kan pakai logika kamu memahami ajaran Kristen itu, jadi nggak connect gitu. Lalu Itulah Anda itu. memahami agama sendiri itu dengan apa? Dengan akal? Dengan Atau adanya imani Yesus. saja? Yesus tidak Dengar dulu. mengenal Allah. Dengan adanya Yesus itu kita mempercaya Allah Bapa pencipta langit dan bumi ini. Titik. Itu. Oke. Berarti apakah Allah Tidak pencipta dengan nabi langit dan siapapun. bumi? Apakah Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Yesus? Bapa yang pencipta Bagian dari dia. bukan Allah. Bagian dari dia. Maksudnya Iya. bagian dari dia itu maksudnya Tuhan belah diri gitu. Membagi diri menjadi dua. Itulah logika Anda. Karena itu bagian. Lalu apa yang Anda ingin jajakan di sini? Itu logika saya. Lalu Anda menyampaikan dengan logika Anda atau apa ini? Apa yang Anda pakai untuk menganalogikan iman Anda itu apa? Nah sekarang, kalau memang saya ini nih ya, karena dia bagian Allah Bapa itu, buktinya dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu dia menghidupkan orang mati di dirinya atau Allah yang membangkitkan orang mati itu? Ya, dari dianya, dia melalui Yesus itu. Bagaimana kalau pernyataan saudara itu dibantah Yesus itu sendiri? Gimana bantahnya? Oke. Ada bantahnya enggak? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat membuat apa-apa dari diriku sendiri. Jedor. Berarti dia bagian dari itu. Bagian dari Allah itu dia sendiri. Makanya itu Tritunggal. Makanya Berarti tidak dapat kalian. Makanya saya bilang kacamata kalian itu bukan sekarang kacamata begini. hitamnya. Sekarang begini. Anda percaya nggak Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Anda percaya nggak? Percaya. Percaya. Lalu Yesus ini Karena yang semua adalah dirinya itu sendiri itu adalah perintah. Bapa itu sendiri kan? Perintah Allah Bapa. Apa yang diperbuat Yesus itu semua perintah Allah Bapa. Dan Berarti juga dia pesuruh. dilahirkan. Berarti dia pesuruh kan? Ya, makanya ada keimanan Kristen itu Tritunggal. Lah, kenapa harus Anda Itu. bawa ke situ? Itu iman saudara. Sekali lagi saya katakan, iman Kenapa saudara bagian silakan, itu? kepercayaan Kenapa saudara Bapak silakan. Ini kita sedang membahas kebenaran hakiki. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Anda memahami bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Bapa tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya. Jadi Iya. memang Mulai kena kalau dia nih, kalian mulai kena pakai dia. logika Anda, Iya. nggak bakalan terima itu. Loh, konteksnya Anda di situ. Toh juga nanti di hari kiamat bukan Allah Bapa yang turun kok, Yesus kok. Anda itu apa kita kemudian, kritisin ketuhanan Yesus itu? bagaimana bisa Anda mengatakan Yesus itu Anda sementara yang dia mengkritisi manusia? Ketuhanan Yesus. Dari mana Anda bisa mengatakan Yesus itu Tuhan? Dari aspek cara apanya? lahirnya lah melalui perawan Maria, itulah kekuasaan Allah Bapa itu menunjukkan kekuasaannya Iya, emang. dan bisa menjalankan Kan itu penjelasan Apa saya itu? tadi di awal. Itu penjelasan saya. 3 SKS saya sudah jelaskan itu tadi. Bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu ciptaan. Sekarang unsur apa yang bukan ciptaan seperti manusia? Ya udah, selesai kita. Oke, selesai. Tepuk tangan. Iya. Yesus ciptaan, tetapi bukan bukan seperti manusia. ciptaan kita manusia. Betul, karena Iya. dia diciptakan tanpa ayah. Udah selesai kita. Selesai, Nah, udah. bubar. Surah An-Nisa Yesus atau Anda surah sudah Kudus akui ada. ciptaan, selesai. Atau salah ngomong nih. Atau kalau salah ngomong Anda ditarik sudah nih. mengakui Yesus itu ciptaan. Udah, selesai. Enggak, siapa tahu dia salah ngomong Bang Yuma. Berarti Kristen sama dengan
penyembah manusia yang bukan ciptaan biasa. Udah selesai. Bubar, semua bubar. Jangan. Bubar, semua bubar. Yang ada di YouTube, yang ada di Komal TikTok, bubar. Semua sudah terjadi. Semua sudah diakui oleh saudara kita. Yesus adalah ciptaan dari surga, bukan dari Kan bumi. baru satu orang yang ngakui Anda bang, harus kok disuruh bedakan dengan bubar bang? manusia. Itulah kelebihan Yesus. enggak, Tidak kalau ada sudah pengakuan mewakili bahwa Yesus itu ciptaan, selesai. Yesus adalah ciptaan yang luar biasa. Yes, karena di Al-Quran pun dikatakan demikian. Yesus itu adalah makhluk pilihan Tuhan. Yesus itu adalah hamba yang sangat luar biasa, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Udah selesai. Tapi statusnya tetap aja ciptaan, bukan Tuhan. Terus kenapa Anda mengkritisi ketuhanan Yesus? Anda udah akui loh tadi, ngapain sih kalau Kenapa saya Anda mengkritisi? mengkritisi Tuhan Yesus? Karena Yesus itu ciptaan, Anda Tuhankan. Kan udah, Anda sendiri mengakui kok. Apalagi? Loh, ini ketawa penangis sih. Tuhan itu sebenarnya apa? Kan penguasa. mulai lagi belok-belok deh. Tuhan itu kan artinya penguasa. Tapi Yesus tidak berkuasa. Nggak ada, Apa itu salahnya cuman- kita mengatakan Yesus itu ada Tuhan? Lah, karena dia bukan Tuhan. Salah itu. Yesus Emang artinya Tuhan itu apa? Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Itu kesaksian Yesus. Barang siapa yang mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti dia kerasukan roh jahat. Dah selesai kan? Gak usah panjang lebar lagi kan? Dah, silakan diambil alih Bang Handi. Kelas saya udah selesai, silakan. Bang, kalau kita bubar terus kita ngapain? Ntar dulu. Jadi jelas di sini loh, kamu udah akui Yesus itu ciptaan berbeda dengan ciptaan manusia pada umumnya. Ya jelas memang gitu loh. Ya kalau Anda sudah mengakui itu, kalau kamu masih menuhankan dia, artinya kamu menuhankan ciptaan yang luar biasa itu. Selesai sudah kan di situ. Nggak usah diperpanjang lagi gitu loh. Nah, nanti kalau kamu ketemu saudaramu, teman-temanmu, pendetamu, kasih tahu lah. Ajar itu pendeta. Hoi pendeta, percuma kau berbusa-busa mencari perpuluhan. Kau ajarin kami bodoh-bodoh tiap hari. Kau mengatakan Yesus itu Tuhan. Ternyata Yesus itu ciptaan yang luar biasa dari Sang Pencipta. Kasih tahu tuh pendeta. Suruh tanda tangan. Tepuk tangan semua. Itu loh. Nangis lu. Atau salah ngomong mau ditarik. Bro, kalau salah ngomong mau ditarik, ayo ditarik, gua mainin lagi nih. Halo. Gimana? Kenapa? Atau mau ditarik lagi perkataanmu? Kalau Yesus itu ciptaan. Apanya? Bisa dibilang ciptaan, bisa dengan apa ya? Allah itu sendiri gitu loh. Bagaimana Memang gimana dia lagi nih? diciptakan dari Bunda Maria, dari rahim. Iblisnya nggak terima Bang Handi. Iya. Gitu loh. Oh jadi dia ciptaan, dia pencipta juga. Allah sebenarnya itu kan sekarang saya tanya. Kenapa lagi sini Sekarang orangnya? saya tanya kalian, sesembahan Anda aja kan nggak tahu seperti apa, tapi Anda aja percaya dengan itu. Apalagi kami pernah ada di dunia ini menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Apa yang kita mau kritisin dengan dia? Dialah Tuhan itu, kan gitu loh. Oh berarti Tuhanmu laki-laki, penuh disunat. Enggak lagi. Tuhan itulah itu. Ya udah. Oke, baik. Tuhanmu kamu Yesus dirubah ya. Nah, Tuhannya Maria siapa? Jangan-jangan Tuhanmu beda sama Tuhannya ibunya Tuhanmu. Ayo, Bro, jawab. Lo tiap hari itu aja pertanyaan lo. Bosan gua. Ya makanya lu tadi udah tobat, Yesus itu ciptaan dan luar biasa. Lu berusaha lagi. Dari dulu itu aja pertanyaan. Tuhannya si Maria siapa? Ya biar nabok sekalian gitu loh. Jadi enggak lu gak ganti-ganti pertanyaannya, bosan jawabnya. Tadi kamu udah akui Yesus itu diciptakan luar biasa. Sekarang kamu nekat lagi menuhankan dia.
Ya kalau begitu sekalian aja Tuhan kan anak orang gitu loh. Ntar dulu. Logikanya, ilmiahnya dia diciptakan karena lahir dari perawan Maria. Kan Oh, berarti Yesus diciptakan. Nah, itu ilmiah. Berarti Yesus diciptakan. Bisa dia ntar dulu. Iya, karena Iya lahir dari udah. Maria. Jadi Tuhanmu Bisa dia diciptakan. Tuhan karena dia bukan dari dunia ini. Ya, sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan Yesus? Allah Bapa yang tidak berwujud itu, bro. Oke, Udah. ya terus Tuhanmu yang mana? Yang diciptakan atau yang mencipta? Yang menciptakan sama yang ciptakan, dua-duanya. Berarti Makanya Tuhanmu dua. Trinitas. Berarti Tuhanmu dua. Penyebutannya yang tiga, tapi hakikatnya satu. Ah, ini namanya iblis nih yang ngomong nih. Udah tiga dibilang satu. Ini namanya kamu ini nggak normal. Kamu sakit, bro. Udah kamu barusan ngomong tiga, kok bilang satu. Pencipta lu Tuhan kan, yang ciptaannya lu Tuhan kan. Artinya lu menambah Tuhan. Ini namanya nih, kau lagi dalam keadaan sakit. Kamu sakit ini, bro. Sembuhlah. Anda yang sakit. Kalau iman saya itu apapun kau bilang tidak bisa tergoyahkan. Nah, kau bilang tadi tiga, tapi lu bilang satu. Tuhanmu itu adalah satu. Tuhanmu Kan pencipta. keimanan Kristen itu kan Tuhan kamu juga yang diciptakan. Gimana ceritanya? Pencipta yang diciptakan, lu gabung, lu jadiin Sekarang gini Tuhan. Gimana ceritanya, kesempat bro? kamu aja nggak jelas seperti apa kamu bisa percaya dengan Gimana ceritanya Bukankah itu pencipta lebih simpel dengan namanya? yang diciptakan, lu gabung menjadi satu, baru lu Tuhan kan gitu loh. Gimana ceritanya? Oke. Ini yang ngajarin kamu siapa? Dengar ya. Ya, dengar dulu. Allah Bapa pencipta langit ini bisa nggak kau gambarkan seperti apa? Nggak bisa digambarkan, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Oh, oke. Dengan itulah dialah turun melalui Yesus itu dilahirkan dari Bunda Maria untuk menyatakan semua apa yang mau diinginkan Allah Bapa itu. Itu Oh, jawabannya. jadi Bunda Maria mengandung pencipta. Iya. Kan Allah Bapa itu kan maha kuasa. Iya, Jadi pencipta. apa aja kan bisa. Pencipta ini masuk ke dalam Iya. kandungan Maria. Begitu. Ya, ya. Memang di surat di kitabmu juga itu tertulis ada lahir Buset dari Maria. dah, gitu loh. Emang Kenapa Bunda kamu pungkiri? sebesar apa sih kandungan Maria bisa menampung yang maha kuasa itu, yang maha besar itu? Segede apa kandungan Maria? Itulah pemikiran kamu sempit. Kan Tuhan itu maha Nah, kau kuasa. yang masukkan Tuhanmu Jadi ke dalam apapun kesempitan bisa, kok. Bukan siapapun bisa. Kalau memang dia berkehendak. Kamu Anda yang kan memasukkan, menyebutkan logika. oi, Anda yang kamu menyebutkan yang logika. memasukkan Itu pencipta gimana? ke Coba dalam melahirkan rahim Maria, bro. perawan. Secara Kamu yang memasukkan sang pencipta ke dalam rahim Maria. Kamu yang ngomong barusan. logika bisa nggak melahirkan perawan. Tapi itu terjadi. Ah, itulah kuasa Allah. Yang dilahirkan Maria, yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Manusia, kan Maria manusia. Berarti Yesus manusia. Iya, dia makan ikan asin kok, makan kue kok. Memang dia manusia di dunia Ya ini. udah, berarti kau menuang. Kalau manusia ini kau anggap Tuhan, berarti kau menuhankan manusia. Selesai. Iya. Jadi Tuhanmu salahnya? manusia. Iya, apa salahnya? Ya udah, Tuhanmu manusia. Ya nggak salah. Menurut lu nggak apa-apa, silakan saja. Ya daripada Anda tidak tahu seperti apa Tuhanmu. Siapa bilang nggak tahu? Seperti apa? Coba jelaskan dulu. Ya, Tapi Anda percaya dengan itu, Anda berarti iman Anda itu abstrak, ilusi. ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan saya bukan Anda manusia, bisa- gitu aja. Berarti iman Anda lebih sengklek, percaya tidak tahu seperti apa. Ada Cuman- ilusi. Kalau begitu Betul, imannya Pak. juga, imannya Bunda Maria sengklek juga dong kalau begitu. Kenapa? Karena Bunda Maria tidak menuhankan anaknya loh. Dia menuhankan yang maha goib itu, yang tidak terlihat. Yesus Nah, sendiri dia- berkata di Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu Tuhan itu yang dimaksud Yesus. Itu Bapa yang tidak bisa dilihat, Gimana? bukan Allah. Tapi kamu Bukan datang Allah ini yang mengatakan bersih. bahwa Tuhan itu bisa dilihat, ya silakan saja. Artinya Tuhanmu itu laki-laki. Saya nggak bisa ngebayangkan siapa yang menyunat Tuhan. Itu Gitu loh. Bapa Bang, yang Dan kamu tidak- juga harus konsisten bahwa yang mati terkutuk di tiang salib itu Tuhanmu.
Jadi kamu pernah kehilangan Tuhan satu biji waktu dia mati Gini. 3 hari. Gini Andi, kan ada ayatnya juga mengatakan betapa besar kasih Allah kepada manusia sampai anaknya yang tunggal diserahkan untuk menyelamatkan umat manusia. Anda lupa dengan ayat itu. Diserahkan kepada siapa? Saya ini karena Kepada manusia, makanya dia rancunya salib. Alkitab kita. Penyebar diserahkan kepada siapa Yesus? Ya, untuk menebus dosa manusia itu. Iya, karena diserahkan Adam kepada siapa? keturunan dari Adam karena Diserahkan kepada siapa? ya itulah penyaliban itu. Oh, diserahkan kepada tentara Manusia. Romawi untuk dibunuh. Iyo. Bang Juma ambil adil lagi nih, lebih parah ini. Nauzubillah min zalik. Ini Ya, saya Bang Andi, dulu. daya tangkapnya nggak bisa. Nggak bisa Bang Andi. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang sangat rendah IQ-nya daya rendah, tangkapnya. IQ-nya rendah, IQ-nya rendah. Ini Tuhannya katanya dia kenal yang mana bang? Tuhanmu apa yang hitam, yang negronya atau yang Chinese? Yang mana pilih nih? Kau kenal tuh Tuhanmu nih? Iya, giliran saya dulu beri kesempatan Ya, dulu. ya. John, kau belajar bahasa Indonesia dulu, John. Kau belajar bahasa Indonesia dulu. Dia pernah stroke. Kalian ciptakan Deng, saya. dia pernah kena stroke. Goblok Dia pernah sih. kena stroke ini. Jadi ngomongnya gini, nggak apa-apa. Silakan, mana Tuhanmu pilih. Iya, ini tadi Bang Juma bilang si John saudari. Bang Juma, si John ini laki-laki loh. Masa Laki, bilang laki-laki saudari? dia. Laki-laki dia, Bang. Bang Cuma, ingat ya, Bapak Yesus yang umur hidup Yesus Bang Cuma ingat memanggil ya. Bapak. Bang Juma ingat ya, Bapak. Ezra, mana Tuhanmu, John? Mana Tuhanmu, Ya, John? kalian menghina saya saja. Mudah-mudahan Karena Bang Juma saya gak lagi menghina makan ya. kita. Sempat lagi makan keselak dia. Bang Juma ingat ya, Bapak. Oke, silakan Mbak, silakan. Apa yang ingin? Laki-laki dia, Bang. Oh iya, Laki-laki Saudara dia. John. Laki-laki jadi-jadian Ya. itu. Oke, Ya. Saudara John, apa yang ingin Anda bicarakan? Silakan. Ya, saya bicarakan dulu ya. Ya, Menurut tradisi Yahudi, ya. itu tidak ada akal kata Allah. Mereka tidak kenal itu. Camkan itu. Oh. Bahkan di dalam kitab Taurat, ya, kitab pertama, kitab Musa, tidak ada kata Allah. Harus paham. Rancunya Alkitab kami, terjemahan bahasa Indonesia. Di sini karena terjemahan diikuti dengan bahasa Arab, jadinya Allah. Kenapa dikutip? Kenapa Ngomongnya dikutip? lucu kali. Kenapa dikutip nama Tuhannya umat Islam kalau gitu? Kenapa? Kalau ternyata kata Allah itu salah. Bang Suma tanya aja di LAI Lembaga Alkitab Indonesia ya Bang. Itu bukan. Iya. Bukan. Berarti ranah kitab saya. Anda salah dengan menggunakan kata Allah. Iya, karena Allah Oke, tepuk tangan. Iya, Dah. Ya, dah. Berarti selama ini Kristen mengkitabkan kitab yang salah. Udah selesai. Sebuah agama, suatu agama, kitabnya bermasalah atau kitabnya salah, maka agama itu salah. bukan bermasalah, Bang. Bukan bermasalah terjemahannya, tapi terjemahannya yang lanjut, bukan bermasalah. Oke. Ya, Bang. Terjemahannya itu yang benar apa? Yang benar itu Adonai Elohim. Adonai itu bukan bahasa Indonesia. Iya. Kitab Anda kan bahasa diterjemahkan. Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Iya. nama Tuhan yang Kata-katanya benar, bahasa Ibrani kan, Bang? nama Tuhan, nama Tuhan yang benar dalam bahasa Indonesia itu apa? Nah, gini ya Bang, seumpamanya Adonan. Kitab Abang ini kan berbahasa Arab kan? Asli Enggak, kan? bukan. Berbahasa Jangan Arab. lari kepada kitab saya. Ini sedang kita bahas tentang nama Allah yang Anda katakan salah. Nah, ketika ini kitab saya Anda, sabar bahas ini, Bang. Ketika, dengar. Ketika kitab
Anda masuk ke Indonesia, untuk supaya nama Tuhan itu menjadi benar, nama Tuhan Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan apa? Jawab. Gini ya Bang, ini kan Abang percaya Quran kan, berbahasa asli bahasa Arab kan? Jangan bahas kitab saya, nama Tuhan saya Allah. Kitab suci saya Al-Quran. Bahasa yang ada di dalamnya bahasa Arab. Itu tak ada masalah. Sekarang yang bermasalah kitab Anda. Anda kan mengakui tadi kitab Anda bermasalah karena salah terjemah. Oke. Sekarang untuk membenarkan terjemahannya, nama Tuhan Anda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang seharusnya itu nama yang dipakai apa? Silakan. Nah, seharusnya nama yang dipakai itu Adonai Elohim. Adonai itu bahasa Ibrani, Cak Bombom. Yang ditanya ini bahasa Indonesia. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan Anda itu apa? Sang Kuriang? Nah, ini kan berubah secara drastis. Pucluk, Cuplis, atau apa? Dari Adonai Elohim juga menjadi Allah. Mati meja. Kenapa bisa lari ke Tuhannya umat Islam? Katanya salah. Tuhan umat Islam itu katanya salah. Kitab Anda ini kan bahasa Yunani. Kitab Anda bahasa Yunani. Kitab Anda bahasa Yunani. Yunani adalah kitab Anda. Ketika Anda mengatakan terjemahan kitab Anda salah dengan menggunakan kata Allah, maka yang benar harusnya menggunakan kata apa? Satu, timbul, tukul, Petrus, cuplis, toples, bom-bom, atau apa? Intinya gini Abang ya, dalam kitab asli kami bahasa Ibrani tidak tertulis Allah Subhanahu wa taala. Oke, I know. Sekarang Berarti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan Anda siapa? Petrus? Iya, Bang. Nabi Musa dan semua nabi ditanya. Nama Tuhan Nabi Musa udah. Saya tidak suruh Anda cuci muka. Yang saya tanya, kitab Anda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan yang benar itu siapa? Kalau Allah kan salah menurut saudara tuh. Maka kitab Anda ketika masuk ke Indonesia, nama Tuhan Anda disebut apa? Yang benar. Kan saya sudah bilang, kalau gitu Abang tanya aja di lembaga kitab Indonesia. Oh, dia nggak ngerti dia. Itulah yang saya katakan bahwa saya ketika sebuah kitab, sebuah agama bermasalah, maka agama itu bermasalah dan otak penganutnya pun bermasalah. Ini dia. Tanya aja ke lembaga apa-apaan. Anda mengatakan salah, berarti Anda mampu mengkritisi. Ketika orang mengatakan salah, berarti dia tahu yang benar. Sekarang pertanyaan saya, yang benar itu menurut Anda yang mana? Tukul, Timbul, Darto Helen, Malih, siapa? Cuplis, Toples. Siapa nama Tuhan Anda itu yang benar? Ketika masuk ke Indonesia, menjadi apa nama Tuhan Anda? Kalau Allah itu salah, jadi apa nama Tuhan Anda? Ini namanya mengatasi masalah tanpa solusi. Ya, Abang saya tidak pernah bilang kitab saya salah. Tetapi tadi Anda katakan terjemahannya keliru. Nama Allah itu tak dikenal di kitabnya Yahudi. Tapi kenapa Anda menggunakan kata Allah? Anda mengatakan itu salah, itu keliru. Itu masalah aku bilang kan. Nah sekarang kalau itu salah, ketika kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka Tuhan Anda yang adalah Theos selayaknya diterjemahkan dengan nama apa? Nyuhang? Nyong? Atau apa? Jadi gini intinya ya Bang. Intinya. Apa? Ini yang saya tanya intinya. Intinya gini Bang. Intinya
gini bang. Intinya bingung. Ketika kita Taurat tidak menulis kata Allah SWT. Ini intinya inti ini. Intinya inti ini. Nabi Musa dan semua nabi sebelum Muhammad lahir tidak mengenal. Jadi nama Allah itu salah. Jadi nama Tuhan dengan menggunakan Allah itu salah. Nah, nanti abang renungkan sendiri saja ya. Ada ya teman-teman Kristen, ternyata seorang Kristen pun kalau dia menanggalkan kata Allah dari kitab mereka, mereka bingung mau menggantinya dengan nama apa. Ganti aja pakai ini Banyuma. Ganti pakai, wih panjang banget ehonya. Ganti pakai nama skincare. Gimana? Skincare setuju? Bagus. Oke. Pandai Bang Andi, pandai Jadi Bang Andi. Coba nama lagi, coba nama lagi. Allah abang itu. Udah. Ganti pakai nama skincare. Udah. Iya. Udah diam. Udah. aja John. Udah. Mari kita jual tuannya si John skincare. Silakan Bunda Rama, jual tuannya dia skincare. Apa mulai yang kata? Pakai skincare enggak? Ya, Tuhan kami bukan manusia, Tuhan Anda itu yang perlu pakai skincare karena dia manusia. Betul? Betul. Itu dia loading lama dia. Dia juga ya. Betul juga ya katanya. Iman abstrak. Iman yang enggak ada punya akal. Akal bahkan dalam kitab pertama, kitab Taurat tidak mengenal Allah. Kasihan ya Bang. Kalau lebih kasihan lagi kitabmu. Iya, kalau saya lihat abang, kasihan Iya katanya banget. iya. Lebih kasihan lagi kitabmu. Karena di situ muncul kata Allah yang Anda tidak akui sendiri. Jadi abang tidak boleh bawa-bawa nama Bapa, karena Bapa di sini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Oh lala, udahlah. Bapa di sini adalah Udah kita berdosa kalau kita biarkan saudara kita ini ngomong. Nggak perlu apa-apa, gua mainin dulu 5 menit. Habis oksigennya di dalam, habis. Baterainya lowbat. Yang kayak John, gini, John, aduh. John, tuan kamu itu jenis kelaminnya apa ya? Ya John nggak jelasnya. John, tuan kamu laki-laki atau perempuan? Pertengahan kali. Kalau Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia itu laki-laki bang. Oke, Ada apa? jadi Tuhanmu laki-laki ya? Mikir dia. Mikir. Laki-laki saya sudah bilang Yesus itu laki-laki. Enggak dirimu, laki-laki apa bukan? Tanya tadi. Kalau Tuhanmu laki-laki, Jadi, John, Tuhanmu laki-laki, kenapa dia tidak menikah? Dia nggak suka perempuan. Nah karena dia kudus, bukan seperti Kudus. Muhammad. Ya. Kudus. Bohong mampu. Jangan-jangan dia nggak Bukan normal. seperti Nabimu yang Apa suka tidak? John, apakah Yesus itu normal atau tidak? John, Yesus waktu Yesus hidup normal enggak? Bagaimana? Normal enggak? Yesus menjadi manusia seutuhnya yang sempurna lahir dan batin, oke? Normal enggak dia? Normal. Kan saya sudah jelaskan, abang tuli ya, tuli atau apa Oke. ya? Ya, apakah dia suka? Apakah dia suka sama perempuan? Nggak ditulis tuh. Ah? Enggak ditulis tuh dia bilang. Oh, enggak ditulis. Tapi Yesus juga enggak ditulis kudus. Kenapa kau tambahin? Ngarang itu memang. Kenapa kamu bilang Yesus nggak ditulis kudus? Waduh, PA ini anak. Dia yang PA, dia kita dibilangin PA. Bukan John. Bukan orang. Walas.
Susah ngomong sama umat-umat. Dia kalau kekunci dia menghujat, kekunci nggak bisa jawab, dia udah PA lah apa. Kekunci dia itu congornya. Susah ngomong sama iman yang abstrak. Nah, ngomong udah nggak jelas mah menghujat kau itu nggak tahu diri betul. John, Tuhan kamu ada berapa sih, John? Saya menghujat siapa? Coba. John, Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya. Berapa? Tuhan saya tidak dapat dijelaskan dengan angka, dengan jumlah, oke? Oh, jadi banyak. Kan saya sudah bilang Tuhan saya tidak dapat dijelaskan dengan angka atau dengan jumlah. Kalau Yesus itu Kalau dijelaskan dengan angka, dengan jumlah, berarti Tuhan itu terbatas. Ada berapa yang bersaksi di surga? Iya. Oh wow. Ada berapa yang bersaksi di surga? Di surga itu yang bersaksi itu Bapa, Anak, dan Roh. Dan itu bukan bertiga. Itu berapa itu? Itu berapa? Atau berapa? Saya sudah bilang itu bukan angka, itu bukan jumlah. Padahal di situ disebut angka loh, disebut dengan kata trace dalam bahasa Yunani. Kitab ada enggak? Itu enggak. Di 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3. Berapa? Sebab ada 3. Berapa? Terus? Tuyush. Giliran ketabok dengan Bibelnya sendiri. Tuyush. Ini sudah jelas-jelas ada 3. Kau bilang Tuhanmu enggak 3. Dasar kucluk penyembah Tuhan yang mati. 3 yang dimaksud itu bukan angka dan jumlah ya Bang. Jadi abang jangan sok-sok tahu. Oke? Iblismu suruh sekolah dulu kalau mau menipu. Iblis yang ada di dalam dirimu itu kalau mau menipu jangan kayak gitu kali. Masa 3 bukan angka? Jadi 3 itu apa? Obat cacing. Itu maksudnya adalah transendennya Allah. Aduh, ini anak Tuhan transenden, transgender kali. Iya, kayak John itu gak jelas ini. Mau menipu itu di sini tidak ada orang Islam yang bisa kamu tipu, Cak Ayu. Nggak ada, orang Islam itu berakal semua. Masakan angka, masakan 3 dibilang bukan angka. Bukan saya tipu. Tuhan itu transenden. Tuhan transenden. Siapa yang ngajarin kalau Tuhan itu transenden? Apa arti transenden? Apa arti transenden? Tak terbatas dan tak terhingga, Bang. Ini terhingga cuma 3. Dasar kucluk. Kalau disebut 3 berarti cuma 3, bukan 4, bukan 5. Dia cuma 3, berarti dia terbatas. Cak Ayu. Menjelaskan angka, Bang. Ini sudah disebut angkanya 3. Kue dadar. Jadi 3 di situ bukan menjelaskan angka. Itu menurutmu karena kamu nggak pakai akal, kau pakai iman. Sudah jelas-jelas 3 disebut di situ itu bukan angka katanya. Lalu 3 itu apa? Kue lapis. Itu kan iman saya. Berarti imanmu bermasalah. Imanmu iman penipu berarti. Apa yang bermasalah? Ini bermasalah imanmu. Tuhanmu 3, kau bilang bukan 3. Kan pembohong, penipu, pendusta. Sudah jelas-jelas disebut 3-nya. Tuhannya 3. Tuhanmu sudah disebut 3, kau bilang bukan 3. Apa sih orang ini? Gak jelas. Iya. Abang yang bermasalah karena Allah itu tidak ada. Alias terus kenapa kamu menggunakan kata Allah? Tadi saya sudah jelaskan buat abang. Apa? Kalau Allah itu salah, lalu Tuhanmu dalam bahasa Indonesia apa namanya? Hei,
Tuhanmu dalam bahasa Indonesia itu apa namanya? Dalam Skincare. bahasa Indonesia ya Allah. Iya, Katanya salah. katanya salah. Iya, tetapi kalau kita panggil Allah itu bukan tertuju kepada Allah SWT bang, tetapi Iya, tertuju kepada Adonai terus dari Elohim. mana? Dari mana datanya kata Allah itu dari mana? Dari terjemahannya, diambil Apa? dari terjemahan Arab, kata Allah itu. Aduh. Apa berarti? Ini kalau kita lihat, pernah nggak adik-adik melihat ini? Tempat ayam bertelur mengeram, itu apa namanya di daerah kalian? Baka. Kamboti. Apa? Kamboti kalau di saya. Kamboti kalau di sini. Iya. Bangka juga bisa. Nah kalau di daerah teman di Jawa apa namanya? Tempat ayam bertelur mengeram itu apa namanya? Apa ya? Tempat ngangker ayam, tempat angker ayam. Tempat ngerem. Jerami, Angker mana? tarangan. Tarangan. Iya. Ini tarangan yang dikasih roh. Yang kita hadapi bicara ini tarangan ayam yang dikasih roh ini. Makanya kayak gitu, belum sempurna dia, belum menetas. Tapi Bang Juma paham nggak? Apa nama ayam yang nggak jadi itu? Kalau apa namanya? Itu namanya ampiri. Nah, ini si Jo ini kalau amporo ini. Kalau ini amporo. Aduh. Ini ayam yang nggak jadi nih. Tapi dikasih roh gitu. Kasih roh jadi Amporo. belepotan. Udah. Kasihan. Saudara John adalah lebih baik Anda pergi ini dulu, terapi dulu. Enggak usah ikut debat dulu Bang. Abang terapi aja dulu. Ikatkan badan Anda dengan batu 20 kilo. Naik perahu, begitu ada jarak sekitar 30 meter dari pantai, buang badan Anda turun. Mudah-mudahan Anda bisa membaik ya. Itu terapi aja dulu. Jangan diskusi dulu. Mudah-mudahan terselamatkan. Mati. Jangan dulu ikut diskusi, terapi dulu, konsentrasi untuk ini. Nggak usah ikut diskusi. Iya. Nah, Anda ke laut, kasih di belakang Anda itu batu 30 kilo, lompat. Mudah-mudahan begitu Anda keluar dari laut, 1 minggu ke depan bisa sembuh ya, amin. Ya kalau dia bisa renang bang, kalau nggak bisa renang, 30 Itu kilo. namanya diladung. oke, Diladung, aku iya. izin nyapa dulu. Oke, Firly, selamat siang. Agama apa Firly? Iya, saya mantan Kristen. Sekarang sudah muslim. Islam. Mu'alaf ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Istiqamah bang. Ya silakan diskusi dulu. Saya bikin kopi dulu ya. Silakan. Iya, siap. Jadi ini sekedar share saja pengalaman waktu. Jangan lupa campur masako Bang Juma. Soalnya enak itu. Oke. Ya, siang. Iya, agama apa Koko Kiki? Siang. Agama apa Bang? Halo. Iya, Koko agama Kiki. apa Bang? Ya, ini kan membahas nih, ya kan? Wah, Iya, agama apa Bang dulu? agamanya ini kan. Ya. Itu loh. Ya. Jadi apa namanya? Agamanya apa dulu Bang? Ya Allah ya Rab. Ya kita Kristen, tentu dong. Kristen dong. Lanjut. Oh iya. Kalau malu-malu Jadi gini. Kristen ini. Ya kan? Jawab aja Jadi- susah kali. Jadi kan kau kan mengatakan tuh, ya kan? Bahwa Yesus itu manusia kan gitu kan? Kutip ke sana. Siapa yang kemari. mengatakan? Tadi abang bahasanya perbaiki. Ya kan? Tadi kan kau mengatakan kau siapa? Ini buat siapa? Ya. Di sini kita banyak bang. Apa itu? Hati. Ya, Udah ikuti aja, Abang ikuti kan aja. bentar dulu Udah. Sanora. di sini semua kan ngomongnya kan begitu kan? Nah, udah gini aja. Ya udah. Kan? Menurut Namanya kamu gampang Yesus, aja. udah cukup. Menurut kamu itu udah Gampang cukup. aja. Ya kan? Menurut kamu Yesus itu Di manusia atau Quran bukan? kalian itu kan ada surat Menurut kamu Yesus itu manusia atau bukan? Nanti ngomong sama Firly. Lanjut. Iya. Yesus Koko ya Allah Kiki. dong. Bible kami menyatakan Allah. Oh jadi Kan? Yesus bukan manusia?
Bukan dong. Oke, yang dilahirkan Maria. Bentar dulu, diam dulu. Kau dengarkan aku dulu. Yang dilahirkan Maria itu manusia atau ayam? Ayo jawab. Yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau ayam? Dulu ngomong, dengerin. Nggak perlu dengerin, nggak perlu. Ada tadi mengatakan Yesus itu bukan manusia. Sekarang yang dilahirkan Maria itu manusia atau ayam? Kau dengerin dulu. Bang, Supaya masuk. Kalau kau nggak kasih. Ini kenapa orang sakit semua yang naik ya? Susah. Kau pakai logika kan gitu kan? Tenang, Kita bos. menjelaskan. Atas tenang, tantrum. Ya kan? Nah, jadi gini, aku tanya, hakim terakhir kau siapa? Hakim kamu siapa? Saya tanya nanti. Hakimmu siapa? Ayo, jawab. Hakimmu siapa? Yesus bukan nanti. Ngomong dulu. Aku yang menghakimi nanti Yesus. Yesus bukan. Aku yang menghakimi Yesus. Saya mau tanya Aku dulu. yang menghakimi dia. Aku tenggelamin kau semua di sini hari ini. Aku yang menghakimi Yesus. Aku. Tenggelamin, ya kan? Mamat kau pun Yesusku yang hakimin. Baca itu ayat 8 ya. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Siapa hakim itu? Allah yang adil. Yang jelas, Yesus itu pernah dihakimi oleh tentara Romawi, dibunuh, terkutuk. Itu pernah dihakimi loh Yesus itu. Cara orang mereka menghakimi Yesus, cara mereka menghakimi dia ya, Yesus ditangkap, dihakimi, digamparin, dihakimi, diludahi, dihakimi, diolok-olok, dihakimi, ditelanjangin, dihakimi, diikat tangannya, dihakimi, ditombak lambungnya, dihakimi, digantung di tiang salib, dihakimi, mati, dihakimi. Jadi Yesus itu dihakimi waktu disalib, terkutuk langsung. Itu loh, fakta itu loh. Masih mau kedatang besok? Masih mau kok? Kau itu mau denger orang nggak? Dengerin dulu. Kau dengarkan juga saya monyet. Aku tuh. Bang Andi. Kau jawab dulu aku itu. Kalau kau tak jawab aku itu susah. Ya kan? Turunin aja ya. Tanya hakim itu siapa? Turunin aja. Masa kau itu godonian? Saya bilang hakim itu Yesus. Kau lawan di dunia. Nanti akan ketok palu Tio. Godonian kau buyat nian. Ngalah lah. Oke, sekarang aku ini dulu yang di bawah ini ya. Ini aku di bawah. Ini ya, saya dengerin yang di bawah, pasang telinga ya. Ini Bang Firly kan, nah, kenapa dipotong? Kita itu mau berdiskusi dulu. Kalian tahu kan nunggu Oten itu susah. Nah, kalau selagi ada Oten, nanti dulu menceritakan kesaksian mualaf. Kita mau berdiskusi dulu. Ini kadang netizen ini. Udah kenapa cukup. Bang Firly goblok? Netizen ini kadang-kadang pengen gerem kali nengok netizen nih. Kita nyari Oten itu susah. Iya, Jadi kalau ada Oten kita diskusi dulu. Baru kita lanjutkan. Nanti kalau Otennya udah gak ada, baru kita lanjutkan. Ini netizen kadang-kadang pengen rasa tempeleng kepala kalian. Janganlah. Sekarang gini loh ya. Saya tanggapi dulu tadi ini ya. Menurut dia katanya Yesuslah menjadi hakim. Padahal menurut Bible-nya itu di surga itu ada 3 yang memberi kesaksian di sana. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau hanya Yesus yang menghakimi orang, berarti Bapa sama Roh Kudus nganggur. Kan gitu, itu konsekuensi. Kedua yang menjadi fakta, yang pernah terjadi nih, karena itu kan baru cita-cita tuh. Yang pernah terjadi, menurut Bible-nya itu, Yesus itu dihakimi waktu dia hidup. Dihakimi dia. Bagaimana cara orang-orang mereka ini menghakimi dia? 1, ditangkap. Saya ulang lagi ya, ditangkap, diludahi, digamparin, diolok-olok, dikasih mahkota berduri. Arti nggak mahkota berduri itu? Kayak pagar besi itu loh yang tajam-tajam, sampai darah kepalanya bercucuran gitu. Kemudian dibuka bajunya gitu, dihakimi itu. Mikul salib diolok-olok gitu, sampai di atas, diikat tangannya, dipaku tangannya, digantung, ditombak lambungnya, dihakimi loh itu. Nah bagaimana caranya? Orang yang pernah dihakimi mau menghakimi, mau balas dendam gitu. Nah makanya jangan jadi cita-cita deh. Jangan bercita-cita. Itu cita-cita belaka, nggak bakal tercapai. Oke? Jadi diskusi pakai akal dikit napa? Lanjut. Emang ada Bang Andi? Tadi nggak emang ada Oten naik pakai akal. Oh ya, itu. Tadi. Ya, minimal bisa membedakan yang mana babi, yang mana sapi.
Gitu loh. Ya minimal bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia. Itu aja kok. Sederhana kok. Kita itu pengen akalnya Anda jalan itu. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, alhamdulillah Bang Zuma, Bang Adi, Bunda Rahma, semoga sehat selalu, diberikan umur panjang, Pindah topik kan? barokah. Cuma mau nyampaikan saja Bang, sedikit aja. Saya agamanya Islam, alhamdulillah. Naudzubillah sampai pindah-pindah agama Bang. Amin, amin. Lanjut, lanjut. Sedikit aja Bang, buat saudara-saudara Kristen ini, ya dengarkan para oten, orang Kristen. Yesus itu dilahirkan, kata kuncinya aja di itu objek yang harus disembah, itu yang menciptakan Yesus. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi OTD Ya, itu Bang kenapa Firly. diturunin nih? Naikin lagi tadi, bagus itu diskusinya. Siapa? Yang tadi itu dikabur sendiri apa diturunin? Yang Kiki. Turun Bang. Apa Semua contoh? saudara-saudara. Yang Kiki Bang Andi. Iya, yang bilang Yesus menghakimi. Kenapa diturunin? Ya tapi Bang Andi tadi udah ngomong gitu, jadi aku kira Bang Andi ini. Jangan naikin lagi aja. Buat mainan Bang gua. Andi tadi ngomong monyet. Ah, Ya udah. nih. Nah, Kok Kiki naik? nah Ki, saya mau nanya kamu. Yesus waktu hidup, dengerin dulu. Saya minta kau naik loh. Saya minta kau naik, dengarkan dulu orang ngomong, baru kau ngomong. Saya belum mempersilatkan kau bicara. Nah, 1, 2, 3, gua yang hajar. Nih, Gua yang hajar. Saya minta baik-baik, kau naik, kau arogan. Gua yang eksekusi sekalian. Mampus lu. Baru mau aku bilang. Oke, Bang Firly apa yang mau diceritain? Bang Firly silakan, lagi nggak ada Oten. Oke, ya saya cuman mau ini memberikan sedikit penjelasan buat teman-teman yang mungkin di luar sana masih mengikuti mantan agama saya yang dulu. Bahwa yang saya ingin tekankan memang adalah bahwa saya dulu beranggapan memang Yesus itu adalah Tuhan dengan konsep Tritunggalnya. Dulu saya adalah mantan ketua GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan saya sangat betul-betul kekeh dengan pemahaman saya tentang Kristen. Tetapi akhirnya saya sendiri yang mendapatkan hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan hidayah bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah ciptaan Tuhan yang istilahnya dia mengajarkan kita untuk berbuat baik, tapi bukan berarti dituhankan. Saya dulu berpikir sebelum pindah, saya berpikir kok Yesus yang dianggap Tuhan ini kok salib gitu, kok dia nggak bisa nolong dirinya sendiri dulu. Nah, dengan adanya hidayah yang diberikan langsung, makanya saya yakin dan percaya sekarang 100% bahkan 1000% bahwa Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, terkait tadi yang dikatakan oleh tokoh Niki ya, Yesus datang kembali ke dunia ini memang karena menurut pemahaman saya bahwa Yesus itu belum mati, karena yang disalibkan itu bukan Yesus tapi pengganti yang dimiripkan oleh Yesus. Jadi dia datang nanti mendekati hari kiamat. Yesus datang kembali untuk menghakimi mereka-mereka yang belum percaya bahwa aku ini bukan Tuhan loh. Kenapa kamu sembah saya? Aku ini bukan Tuhan, maka saya akan kembali untuk menghakimi kalian yang tidak percaya bahwa aku bukan Tuhan. Nah, jadi tadi itu tokoh Niki mengatakan bahwa yang menghakimi kita semua itu Yesus, tidak salah. Tapi buat umatnya yang belum percaya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih yang saya ingin sampaikan, bahwa saat ini saya menjadi Muslim dengan keyakinan seperti itu.
itu. Terima kasih, bos. Halo? Yes, silakan. Halo? silakan. Oh ya. Iya, iya. Iya, Pada diam. iya. Kita menyimak kok. Iya. Udah berapa tahun? Iya, Abang? netizen di bawah itu udah mau dengerin abang tuh kenapa mualaf tuh. Tuh, netizen di bawah tuh. Saya Netizen malah maha benar. karena bukan dari hasil debat, bukan karena dari hasil orang doktrin saya langsung dari Muslim, enggak. Tapi memang betul-betul saya berdebat dengan diri saya sendiri, karena dulu itu waktu saya masih Kristen, saya berdebat dengan diri saya sendiri. Pencarian, pencarian kebenaran. Apakah saya ini benar-benar memang menyembah Tuhan atau bukan? Maka diberikanlah hidayah. Yang pertama saya di bawah, tapi melalui mimpi ya, saya seolah-olah dibawa di alam barzakh. Yang kedua saya dibawa di Siratal Mustaqim. Yang ketiga saya sudah diperlihatkan bagaimana mereka yang disiksa, yang tidak percaya bahwa Tuhan itu satu, esa, bukan bisa digambarkan. Dan yang terakhir tahun 2023 kemarin, karena saya agak ada sedikit permasalahan, maka diperlihatkanlah Allah sendiri mengatakan, mengapa kau ragu dengan kekuasaanku? Saya ini sangat besar. Lihatlah sekelilingmu, dunia ini kecil bagiku. Saya bisa memberikanmu rezeki dari sudut mana saja yang saya mau. Sepanjang aku cuma minta kamu sujud sama aku, aku cuma minta akulah yang kau anggap Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari serangkaian hidayah itu ya menjadikan iman saya semakin kuat sampai saat ini. Nah, inilah yang ingin saya sharekan ke teman-teman Kristen, termasuk Pak Pendeta yang di mana nih, penyebar apa nih? Nah, itu Luar biasa. Sudah mengalami pergulatan batin, akhirnya jadi mualaf. iya, itu benar-benar ada suara memang yang mengarahkan saya, sehingga saya yakin sampai, karena memang saya dulu namanya doktrin Kristen itu memang keras, Mbak. Pokoknya apapun yang orang lain bicara, peduli amat. Saya yakin dan percaya kalau dulu Yesus itu Tuhan. Memang doktrin dari sana, dari sekolah minggu kita sudah diajarkan. Abang dulunya Protestan apa Katolik? Protestan apa Katolik? Kaunilah. Protestan dengan Katolik pun juga enggak satu pemahaman, karena Protestan kan ceritanya itu muncul karena dulu masih Katolikan. Kalau Katolik kan minta ampun dosa itu lewat pastor, maka muncullah Protestan, protes. Ngapain lewat pastor? Emang nggak bisa langsung minta ampun sama Tuhan langsung, maka muncullah Protestan. Firly, pernah bertanya nggak dengan pastor atau namanya kita beragama kan, tentunya kita punya pertanyaan kan tentang agama kita nih. Kamu dengan agama kamu dulu tuh ada pertanyaan, pernah nggak nanya sesuatu hal sama pastor dan dijawab sama dia? Udah. Justru mereka yang bertanya sama saya, kenapa kamu berpindah? Maka saya jelaskan lah, begitu. Justru mereka izin ya. Diskusi. Ya, silakan lanjut. Kesempatannya ya. Izin ya. Santi Simatupang, selamat malam. Selamat siang. Agama apa? Selamat siang. Alhamdulillah saya agama Muslim, Bu. Mualaf saya. Oh, mualaf juga, masya Allah. Simatupang, siang malam tunggu panggilan, ya kan? Iya. Betul tak? Hati Kak. Ini. Nah, atau Simatupang, Simatuaku tukang pangkas, betul gak? Iya. Kebanyakan kayak gitu dibilang, Bu. Iya. Tapi bukan Simatuaku ya, bukan Simatuaku. Bukan Simatuaku, karena Simatuaku gak ada. Oh iya, sama lah kita, Bu. Oh, berarti belum nikah. Sampai Simatupang belum nikah. Oh, udah, Bu, udah. Udah, Bu. Ya kalau udah berarti ada Simatuannya dong. Iya, Bu, tapi udah meninggal, Bu. Udah meninggal, mertua aku udah meninggal.
sudah meninggal. Oke. Kalau boleh tahu si Matupang nomor berapa? Si Matupang apa dan nomor berapa? Si Matupang Toga Torok, Bu. Nomor? Aduh, lupa saya, Bu. Aduh. Kemarin udah dikasih tahu Bapak, tapi lupa saya. Ada nomor, nomor 16 ada? Oh iya, kami nomor 16, Bu, ya. Ya, nomor 16. Nomor 16. Tapi noise di tempat ke Kasanti noise, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalahnya tadi kalau sama-sama nomornya sama mamaku, aku manggil tante, ternyata di bawah, jadi aku manggil kakak aja lah. Dan mamaku si Matupang juga. Oh iya, alhamdulillah. Iya, mamaku si Matupang, si Burian. Iya, tapi keluarga Ibu Muslim semuanya, Bu? Enggak. Kakakku Kristen, abangku Kristen. Kampungnya si Matupang ini di mana? Kalau kami di Sidikalang, Bu. Asal marga si Matupang? Kalau asal marga si Matupang katanya dari Muara, Bu. Iya, mama kami Lumban Barat. Iya, Bu. Kami dari Sidikalangnya, Bu. Iya, tapi asal marga keluarga semua Matupang nggak ada Sidikalang. Mbak Blokir, coba ditanya kapan mualafnya, kenapa bisa mualaf? Oke, siapa deh? Itu ada pertanyaan dari guru saya itu, katanya Mbak Santi kapan mualafnya? Saya mualaf, Bu, tahun 2021. Oh, kenapa mualaf? Ya, memang kan, Bu, ngikut suami. Tadinya kan ngikut suami. Terus saya belajar lagi. Jadi ini saya dengerin Bang Juma, kan selalu ngikutin Bang Juma. Jadi selama ini kan, Bu, belum masih ya yang namanya kita dari lahir dari. Jangan Kristen, manggil, kan, Bu, jangan manggil, Bu. Panggil ade aja, mamaku si Matupang. Panggil aja Baluap. Iya, masalahnya mamaku juga suka dengar ini, nanti dikiranya nggak aku kasih tahu, nanti dimarahin aku. Oh iya Kak ya. Manggil ade aja. Iya, jadi kan 1 bulan ini kan, Bu, selalu dengerin Bang Juma, ngikutin Bang Juma. Selama ini ya masih percaya Yesus kayak mana gitu. Jadi yang aku tahu baru-baru bulan ini, Bu, bahwasannya yang disalibkan itu bukan Yesus, ternyata Yudas gitu ya kan, Bu. Jadi saya bilang sama suami, loh, jadi selama ini yang disalibkan itu bukan Yesus. Bukan, makanya dengerin ini Bang Juma ini. Mulai dari situ saya ngikutin Bang Juma, terus saya ngikutin. Jadi bilang sama suami, alhamdulillah ya, saya mualaf ya, berarti saya nggak sia-sia dong. Masa Lebih jauh lagi saya pelajarin Bang Juma. Jadi sejak kapan, Bu, Ibu? Sudah lama, Bu, mualaf? Izin. Kenapa, Pak? Sudah lama ya, Bu? Baru ngikutin Bang Juma baru 1 bulan ini, Pak. Masya Allah. Terus apa yang sahadatkan Ibu? Ya kan, karena kan selalu awak dengar 2001 sahadat. Iya, Bang Andi gak dengar. Dia mualaf 2021, Bang Andi. Mau nikah sama kayak aku. Iya, ya udahlah. Siapa yang sahadatkan, kan itu pertanyaannya. Saya nggak nanya tahunnya loh. Ya udah 4 tahun. Jadi gini yang saya tangkap ya, misi. Jadi yang saya tangkap itu mualaf karena menikah di tahun 2021, tetapi secara keimanan masih Kristen, kan begitu? Bukan mualaf, Pak. Kan kita udah Islam, tapi kan yang namanya kita dari lahir Kristen kan belum kepercayaan itu kan belum ini kali gitu loh, Pak. Belum semuanya awak. Ya, baru ini awak saya tahunya bahwa saya yang disalibkan itu kan bukan Yesus gitu. Jadi saya lebih nanya lagi sama suami, loh, jadi selama ini bukan Yesus yang disalibkan? Bukan, makanya dengerin Bang Juma ini segala macam. Yaudah saya ikutin. Yaudah saya bilang sama suami. Jadi mualaf di 2021, tetapi iman Kristen tuh masih ada, masih meragukan gitu ya. Nah, kemudian setelah mendengarkan debat Bang Juma, barulah mantap begitu mungkin.
ya seperti itulah Pak. Karena kan selama ini loh, jadi Yesus itu nah, gitu. Sanora. Jadi banyak pertanyaan loh Pak, baru saya ikutin. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Makin banyak awak pelajari kan. Jadi awak bilang, jadi kayak mana ya cara ngomongnya sama keluarga ya gitu. Kan keluarga kan Pak masih Nasrani semuanya. Jadi masih gereja. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama keluarga itu kayak mana ya cara ngomongnya gitu. Bahas surga. Kalau pengalaman gitu. saya bahas tentang surga. Nah, kalau di Kristen Kristen itu tidak dijaminkan masuk surga. Nah, terus kalau di Kristen itu tidak ada pertemuan nanti di surga. Nah, kalau di Islam kan kita nanti akan dipertemukan semua di surga. Dan kita masuk surga. Dan kita ada ayat mengatakan kita dijamin oleh Rasulullah kalau kita masuk surga. Nah itu membahas tentang surga sama saudara. Insya Allah mereka nerima. Ya itu kalau sudah menguasai materi. Yang paling enak itu Mbak, suruh dengarkan debat-debat kita aja. Itu lebih simpel, Anda nggak waktu. Gitu, itu caranya. Iya. Aku juga mau sekaligus nanya nih. Tadi kan Mbak Santi bilang Nasrani ya. Pak De. Itu Kristen sama Nasrani kan beda kan Kak Ade? Ya untuk secara umum biarin aja lah, nggak apa-apa, nggak perlu terlalu diprotes. Walaupun Nasrani itu sebenarnya kan orang pengikut Yesus asli yang berasal dari Israel atau mempunyai darah keturunan Israel, itu baru bisa dibilang Nasrani. Iya. Oh jadi beda ya Pak ya? Baru ini saya tahu. Beda. Nasrani itu yang disebut ahli kitab itu ya Yahudi Nasrani. Nasrani itu ya yang masih ada keturunan darah Israel. Jadi kalau misalnya Kristen Pentakosta gitu Pak, berarti Kristen lah namanya gitu ya? Kristen aja itu. Oh gitu. Iya. Ya, ini memangnya Santi gerejanya karismatik atau gereja pada umumnya? Dulunya karismatik Bu. Bala-bala ya. Kok bisa dulunya karismatik? Bukannya HKBP dulunya? Bapak ngikut mama karismatik. Bapak dulu HKBP Bu. Kalau di kampung dalam Bapak HKBP, jadi nikah sama mama kan karismatik itu Pentakosta. Jadi ngikut mama. Jadi kami semua ngikut mama. Oke. Ini Bang Firly juga mualaf juga, Santi juga mualaf. Masya Allah, banyak sekali orang-orang mualaf ya. HKBP itu apa? HKBP kepajangannya habis kue baru pulang. Itu HKBP itu Huria Kristen Batak Protestan. Huria Kristen Batak Protestan. Ya ini kan susah, jadi aku kasih tahu. Coba aja HKBP habis kue baru pulang, itu kepajangannya. Nggak boleh dibahas-bahasin punya orang, jangan. Tapi kami memang bilang kayak gitu Pak De kalau sekolah. Kan aku sekolah KBP dulu, dia bilang gitu. Kalian sekolah mana? Habis kue baru pulang. Ada paham orang. Wah anak AKBP gue ya katanya. Iya anak apa? Aku Trisakti gitu kan. Aku anak RK gak main Trisakti tercoreng. AKBP lah main nah gitu. Oke. Ada suara adik kecil, nggak boleh ini loh. Resikonya permanen kalau ada suara anak kecil. Iya Bu, ya saya izin turun ya Bu, Pak. Ya, makasih atas itunya ya. Masya Allah. Saya dulu mau sholat asar. Mbak Esti, dibuka bisa enggak? Ya, bisa. Mana ada asar jam segini, Pak De? Asar baru mau duhur, saya baru bangun tadi. Nah, ngomongnya tadi asar, Pak De. Buka tim viewernya, nanti passwordnya kirim ke ini ya, ke saya, ke lewat WA aja. Passwordnya kirim lewat WA aja. Siap, Komandan. Oke, siap. Selamat
Siang agama apa, wer? Tapi memang lucu deh kalau baca-baca ini ya. Bahkan ada orang bikin status di Facebook. Statusnya gini, boleh curhat ya katanya. Saya itu benci kali sama si Juma katanya. Gara-gara si Juma, 3 saudaraku masuk Islam katanya. Benci kali aku nengok si Juma kata dia. Astagfirullahaladzim. Ada itu bikin status di Facebook kayak gitu. Iya, kirim lah sama Bang Juma kan. Bang, tengok ini Bang, kirim Bang Juma. Aku benci kali sama si Juma katanya. Gara-gara si Juma 3 saudaraku masuk Islam katanya. Benci kali aku nengok si Juma. Ngomong Bang Wer nih kok nggak monitor Bang Wer. Udah ada turun ya. Ini RK beneran gak sih? Blokir permanen aja Bun. Apanya blokir permanen? RK. Tahu. RK selamat siang, agama apa? Assalamualaikum, Muslim. Oh, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Yang Kristen mana yang Kristen nih? Sholat Jumat sekali. Aku tadi habis debat kan. Ya. Lucu sih ini. Mereka nanya soal apa? Al-Anfal ya, yang soal orang tuli dan bisu. Terus aku jelasin orang bisu orang tuli dan bisu yang dimaksud tuh orang-orang nggak mau nerima dengerin kebenaran. Di rumah mana? Di Nathan. Oh, Nathan. Lanjut. Iya. Terus udah tuh kan aku bilang orang yang nggak bisa nerima kebenaran gitu, ama gak ngedengerin. Terus dia ngotot aja bilangnya gini. Terus orang tuli dan bisu gimana ya, nggak bisa ngedenger sama ngelihat katanya gitu loh. Aduh, diputer-puterin ke situ terus akunya, Bunda. Nah, terus makanya saudara ya, kalau Anda itu belum berpengalaman berdiskusi, jangan cuma karena model paham, nggak tahu teknik diskusi. Diskusi itu punya teknik loh, tata caranya bagaimana kita mengcounter, bagaimana kita tidak tergiring. Harus belajar dulu. Kalau kita bisa, semua bisa menjawab kerasa sih, tahulah kita menjawab. Tapi cara diskusi itu paham. Tapi cara diskusi itu ada tekniknya gitu loh. Jadi karena gini, setelah Anda diskusi di sana, Anda di framing, diputar ke sana ke sini, Anda nggak bisa balikin ke dia, mengkonter dia. Itu artinya apa ya? Mereka itu bukan mau tahu. Ingat ya teman-teman, kita diskusi dengan oten-oten itu menjawab mereka itu bukan mereka itu mau tahu, mau paham. Tapi dia berusaha bagaimana supaya menjatuhkan gitu loh. Jadi kita punya cara teknik untuk mengkonter balik dia. Bagaimana dia itu kita menunjukkan bahwa lah begini dan ajaran Anda begini gitu. Jadi jangan setelah diskusi ke sini curhat. Kalau bisa nggak usah naik dulu. Belajar nyimak dulu bagaimana cara guru Anda diskusi, Pak Degi diskusi, Bang Handi gitu ya. Nyimak dulu, jangan naik. Atau kalau Anda diskusi jangan ke sini, selesai diskusi jangan curhat. Selesaikan masalahmu dengan baik dan benar, oke? Oke. Ya, siap Bunda, udah selesai juga sih. Pas aku nanya mereka langsung nge-kick. Tapi gini loh, aku mau cerita ya, boleh gak? Aku kan sering dengar diskusinya Bang Zuma kan setiap malam. Terus aku bikin jadi apa? Jadi buat mengantar tidur gitu loh, ngerti gak sih Bun? Assalamualaikum. Jadi kalau udah Waalaikumsalam. Jadi kalau mau tidur ya dengerin apa replaynya aja yang sering di record dari YouTube gitu. Iya. Oke. Ya. Oke, Bang RK. Oke, Nafal. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Abang?
Waduh, kenapa ya pada naik dabling-dabling sih? Salam aja untuk Bang Juma. Oke. Salam aja untuk Oke, Bang Juma. salamnya diterima dan Bang Juma dengar itu. Oke. Diterima. Dabling. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini teman aku bukan lagi kalem ya, tapi suaraku lagi ini ya. Nanti aku itu dulu minum kelapa bakar. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kebetulan di sini ada dokter-dokter kita yang masya Allah luar biasa. Terutama ada dokter Bang Juma, ada dokter Bible berjalan itu Pak Desugi, ada dokter Handi Selebes itu Bang Handi ya. Ada dokter wanita kita yang namanya Bunda Rahma. Ini dokter-dokter kita ini adalah dokter-dokter spesialis bagian saraf, ya. Nah, kalau bagian gilanya kita lemparkan aja ke Bunda Rahma, ya kan? Karena Bunda Rahma ini paling ampuh mengatasi pasien-pasien yang bagian gilanya ya. Nah, kalau saraf-sarafnya agak lari ke kiri, agak lari ke kanan, itu bisa diatasi oleh dokter kita Bang Juma. Terus agak-agak dia mulai ngeyel-ngeyel, bisa dialihkan, yaitu dimainkan oleh dokter kita Bang Handi Selebes. Dan kalau nanti dia masalah Bible, kita larikan ke dokter kita Bible berjalan. Masya Allah, begitu lengkap ya. Dokter-dokter spesialis kita di sini sangat-sangat lengkap, luar biasa lengkap banget. Dan saya bagian ini administrasinya lah ya, misalnya datang, ya sakit apa, bagian gitunya lah ya. Oh sakit ini, bagian apanya, memberikan resep. Nah saya bagian memberikan resep. Nah tadi pasien-pasien yang kabur, yang belum sempat diberikan resep, saya kasih tahu dari sini ya. Untuk yang tadi kabur, resepnya itu cuma minum kalpanas 1 hari 3 kali. Dan jangan lupa minum pil anjing sehari sekali, karena tadi kalian naik guk. Nah begitu ya teman-temanku ya. Tuh. Jadi tukang parkir aja cukup. Ya kan. Oke ya kan, itulah ya. Saya bagian memberikan resep. Udah estetika gitu. Bun, YouTube live gak? Enggak, itu Pak Ade lagi itu belum. Laga Ligo, selamat siang. Agama apa? Agama Islam. Waalaikumsalam. Ya, apa yang mau disampaikan Bang Laga? Dan saya mau menyapa saja ini. Penasaran dengan paket itu. Itu Bunda yang saya pesan itu 10 paket itu ke Papua. Itu yang ada di Bunda Rahma. Alhamdulillah. Lewat belakang aja Bang, lewat WA aja. Enggak, cuma mau aja ini. Bang Handi mau salamin aja. Salam. Oke Bang. Iya. Bang, abang pesan skincare buat aku ya Bang? Ya. Pesan skincare buat aku ya? Boleh juga. Di mana kini, Deng? Di mana kini? Enggak boleh kalau Bunda Rahma. Di mana kini, Deng? Juga. Bang Laga ditanya sama Bang Handi, di mana? Oh, nggak dengar saya ya? Dengar. Ya. Sabar dulu. Jaringan di setahu tuh biasa pedalaman jadi kurang bagus. Di pedalaman ini, di Papua ini. Di pedalaman katanya Bang Handi. Oh, yang kemarin itu. Bagaimana Bang Handi? Ya udah dijawab pertanyaanku. Oh, di pedalaman. Oke dah, cukup. Bagaimana? Waduh. Udah Bang Handi udah ini dah. Oke, ya dilanjut. Saya izin turun ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman yang agama Kristen, ayo silakan kalian naik, mari kita belajar ya kan. Terus yang mau dibimbing sama dokter-dokter kita silakan naik. Ini dokter-dokter luar biasa tau kalian. Ayo Bunda Rama mau promosi? Oke, baik. Di waktu yang luang ini ya, belum ada terjadinya diskusi, kita akan mengambil peluang ini untuk mempromosikan produk
yang diluncurkan oleh gurunda kita ya Bang Zuma, kerjasama dengan Mbak De. Oke ya, ini produknya skincare ya teman-teman saudaraku. Ini adalah produk kecantikan. Jadi yang merasa mukanya agak-agak kurang mulus gitu boleh. Ya ini terdiri dari 4 item ya. Ada sabunnya, ada tonernya, ada krimnya, terus ada itu serumnya. Jadi serum dulu baru krimnya ya. Jadi 4 item ini dibanderol dengan harga yang murah ya. 95.000 di luar ongkir ya saudaraku ya, di luar ongkir. Di 95.000 itu udah 4 item. Jadi untuk mengorder silakan dihubungi akun sahabat Bang Zuma, akun Bang Handi, atau ke aku pun boleh ya, DM. Nanti kita kasih nomor WA adminnya atau adik kita Sadli. Beliau yang mengolah semua itu ya saudaraku. Jadi boleh menghubungi kami atau langsung ke akunnya sahabat Bang Zuma yang dikelola oleh Sadli. Ada nomor WA di situ ya. Jadi gitu aja ya teman-teman ya saudaraku. Ini penjualannya sebagian disisihkan untuk api, untuk kas api ya. Kenapa? Untuk membantu para mu'alaf kita, untuk membantu segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota api, kegiatan api ya, bukan pribadi ya, kegiatan di organisasi kita, di yayasan kita. Oh, dibesarin, lambat benda besarin. Oke, itu ya terdiri lagi kerekam. Terdiri dari 4 item ya teman. Itu sabunnya, pencuci mukanya, kemudian tonernya, kemudian serumnya, kemudian krimnya. Krimnya boleh siang malam ya saudara ya. Kalau serumnya itu cukup malam hari. Jadi silakan diorder ya. Ini untuk membesarkan juga api karena sebagian murni ini bukan keuntungan, hanya untuk keuntungan gurunda kita ya. Bukan, ini untuk membangun yayasan kita yang kita dibawa mewadahi kita semua ya saudaraku ya, supaya Islam itu bersatu ya, untuk memberi kekuatan kepada yayasan kita api. Jadi kalau ada kegiatan api, ada undangan ke sana kemari, ada pokoknya adalah pertemuan ya untuk membesarkan yayasan kita ini dan untuk menalangi keperluan kebutuhan para mu'alaf. Nah api itu enggak, kalau udah besar bisnis ini api enggak ini lagi, kita enggak membuka donasi lagi saudaraku ya. Insya Allah kedepannya gitu tujuan Gurunda ya, untuk mensejahterakan semua anggota-anggota dan secara umum itu mensejahterakan umat Islam pada umumnya ya. Jadi silakan diorder ya saudaraku ya. Sekian ya host, silakan diambil aja.